Bagi anak-anak hari ini bahas langsung saja kasih ekspansi dalam bahasa ini. Soal yang pertama, ini ada persoalan kamu menampung sejumlah uang 25 juta di sebuah bank dan bunga 4% di per tahun. Anggap bunga majemuk bank tetap dan kamu tidak pernah menarik. Berapa tabungan pada akhir tahun ke-5 dan pada akhir tahun ke-15? Ini bicara masalah kaitannya dengan bunga majemuk. Ya, kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Ya, kita bisa menyelesaikan persoalan ini. Kata kuncinya adalah apa? Kita mendapatkan bunga yang tetap dan kita tidak pernah menarik uang. Ya. Kitanya pada akhir tahun ke-5 dan akhir tahun ke-10. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk rumusnya tersendiri kita pakai ini ya. Y sama dengan B dikali pangkat X ya. Dimana Y nya ini adalah tak besar tabungan kita pada akhir tahun baik ke-5 maupun yang tahun 15. B nya adalah modalnya. Kemudian di sini kita tahu bahwa A itu adalah 1 ditambah R. Ini perhitungan untuk bunga majemuk ya. Bunga majemuk di sini karena hitungannya adalah 4%, maka kita bisa masukkan A di sini berarti 1 ditambah dengan 4%. 4% itu berarti kalau kita desimalkan dengan 0,04. Kemudian P-nya, P di sini ini P ini menunjukkan waktu di sini adalah P di sini ini menunjukkan waktu. Nah, pada akhir tahun ke-5 dan pada akhir tahun ke-15. P di sini tidak lain ya, bukan di sini nih ya. Ini kita ganti dengan P. Ya, kita ganti dengan P. P-nya di sini adalah waktunya. Waktu di sini itu ada 2 ya, baik 10 tahun, akhir tahun ke-5 maupun yang ke-15. Sekarang saya jawab dulu yang T-nya sama dengan 5 tahun ya, akhir tahun ke-5 ya. Berarti di sini Y sama dengan B dikali A pangkat T. Berarti di sini B-nya adalah 25 juta kali dengan 1 plus 0,04 pangkatan dengan P-nya di sini adalah 5 ya. Nah, kita hitung menggunakan kalkulator saja. Menggunakan kalkulator tapi kemudian kita kalikan dengan berarti ini adalah 25 juta kita kalikan dengan 1,0444. Nanti kita kalikan dengan 25 juta. Nah, hasilnya adalah sekian 30 juta 416,322,5. Nah, kemudian untuk yang T-nya sama dengan 15 juga sama ya, Y sama dengan B dikali dengan AP ya. Tapi di sini 25 juta dikali dengan 1 plus 0,04 pangkat. Nah, ini sama dengan 25 juta 1,04 pangkat.
Kalau sudah, berarti kita ubah ya, 1,04 pangkat 15, kemudian kita kalikan dengan 25 juta. Ya, hasilnya adalah 45,023 87,6. Jadi kita akan mendapatkan 30.416.322,5 rupiah pada akhir tahun kelima, dan pada akhir tahun ke-15 kita akan mendapatkan 45.023.587,6. Kemudian untuk soal yang kedua di sini tentang penyusutan ya. Saya punya sepeda motor harganya 25 juta awalnya. Nah, kemudian ketika mau dijual, pastinya harga sepeda motor ini dari tahun ke tahun setelah pemakaian masih akan berkurang. Namanya penyusutannya. Nilai penyusutannya adalah 10% ya, 10%. Jadi kita menggunakan rumus yang sama ya. Kita menggunakan rumus yang sama. Saya gunakan ini saja, Y sama dengan B dikali A pangkat X-nya di sini kita ganti T-nya. Nah, T-nya di sini ini adalah 4 tahun sama 6 tahun. Ya, T-nya di sini adalah waktu per tahun. Nah, Y-nya di sini adalah yang mau kita cari nilainya, Y-nya adalah modalnya. Berarti kalau untuk yang seperti ini, kita tentukan dulu nilai A-nya. A-nya seperti tadi ya, 1, tapi bukan 1 plus R lagi, karena ini berkurang penyusutan, berarti 1 min R. Kuncinya di sini, 1 min R, berarti di sini adalah 1 dikurang. Nah, penyusutannya sebesar 0,1. Ya. Kalau penyusutannya sebesar 0,1, berarti di sini sama dengan 0,9. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita tentukan aja P sama dengan untuk yang 4 tahun. Ya, 4 tahun. Dijual setelah 4 tahun pemakaian. Berarti Y sama dengan B dikali A pangkat T sama dengan 0,5 juta dikali dengan 0,9 pangkatkan 4. Berapa di sini? Kita langsung kali saja. Berarti 0,9 kita pangkatkan dengan 4, kemudian kita kalikan dengan 25 juta. Nah, kita akan mendapatkan hasil sebesar turun ya harganya, jadi 16.402.500. Nah, ini ketika dijual 4 tahun. Tentunya kalau dijual makin lama, maka harganya makin turun. Jadi di sini T-nya setelah 6 tahun. Ya. Setelah 6 tahun. Berarti di sini Y sama dengan B dikali A pangkat T, berarti sama dengan 25 juta dikali dengan 0,9 pangkat 6. Nah, sekarang gantian nih. Jadi 0,9 pangkat 6 dikalikan dengan 25 juta. Nah, jadi harganya adalah 13 juta 286.000. Nah, ini adalah harga sepeda motor setelah dipakai selama 4 tahun dan 6 tahun. Kemudian yang berikutnya, setiap tahun sebuah bank selalu mensponsori suatu turnamen tenis di Bali. Pada awal permainan tenis ini ada 256 peserta. Dalam tiap babak setengah peserta akan gugur. Nah, kuncinya setengah peserta akan gugur ya, jadi setengah motornya. Jadi 256 berkurang, dia dibagi 2 terus ya, dibagi 2 terus. Berapa banyak pemain tersisa setelah pertandingan tenis berlangsung selama 3 babak dan 6 babak. Nah, kalau mencari yang seperti itu, berarti kita kategorikan saja, kita ambil di sini pembedanya. Ya, pembedanya yang pertama kita tahu dulu nih, jumlah awalnya adalah 256 orang. Di sini pembedanya, atau saya kasih R, ini adalah setengahnya akan gugur. Kan? Nah, cara mencarinya kita gunakan apa? Setelah 3 babak ya, setelah 3 babak.
berarti nanti saya ambil jumlahannya, yang pemain tersisanya ini saya ambil sebagai U aja ya, UN gitu. Nah di sini nanti A dikali R pangkat N-1 gitu ya. N-nya ini adalah babaknya ini ya, N-nya ini adalah babak. Nah yang pertama berarti kan 256 dikali dengan setengah pangkat 3-1. Nah, berarti 256 ini dikali berapa? Dikali setengah pangkat 4. Berarti ya. Nah pertanyaannya di sini setelah 3 babak ya. Berarti setelah 3 babak kita gunakan di sini tidak N-1 saja ya, langsung aja pangkat N gitu ya. Berarti pangkat N. Karena kan 3 babak ya. Nah, ini pangkat 3 berarti 256 dibagi dengan 8. Berarti adalah 32 peserta. Ini ketika 3 babak. Lalu kalau 6 babak, ini setelah apa? Setelah 3 babak. Nah, bagaimana kalau 6 babak? Berarti kalau 6 babak ya berarti kita turunkan saja lagi. Berarti 256 dikali dengan R-nya itu tadi setengah dipangkatkan 6 gitu ya. Berarti 256 seperlapan dikali seperlapan, kan? Seperlapan dikali seperlapan itu 1/64 ya. 1/64 256 dibagi 64 gitu kan. Nah, 256 dibagi 64 ini kita tentukan sebesar 256 dibagi 64 berarti kan sebesar 4 orang. Jadi setelah 6 babak ya, ini berarti setelah udah ya seperti itu. Jadi kita gunakan penyelesaian seperti itu ya. Oke, terima kasih. Untuk soal yang ketiga ya. Lalu untuk soal yang terakhir, populasi kelinci pada suatu pulau berlipat setiap 4 bulan dan fungsinya dimodelkan 5 dikali 2 pangkat X dengan X adalah rasio lamanya 4 bulan ya. Berapa jumlah kelinci setelah 1 tahun dan 3 tahun? Kelinci setelah 1 tahun dan 3 tahun ya. Nah, kalau mendapati soal seperti ini kita amati dulu yang kelincinya. Bagian kelincinya, kemudian ini sudah ada di sini sudah ada rumusnya. Fx-nya sama dengan 5 dikali 2 pangkat X. 5 dikali 2 pangkat X. Nah, kita cari dulu misalkan yang mula-mula ya, jumlah kelinci mula-mula. Berarti di sini X-nya sama dengan 0. Jadi F 0 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 4 dari 1 bagi 5. Pertamanya 5 kelinci gitu ya. Kemudian sini kita tahu nih di sini nih rasionya ya. Rasionya adalah dimodelkan rasio lamanya adalah 4 bulan dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun dan dalam 3 tahun. Berarti rasionya kita lihat dulu ya. Yang pertama untuk 1 tahun. Nanti rasionya berarti di sini 1 tahun dibagi dengan 4 bulan. 4 bulan itu berarti sepertiga tahun.
1/3 gitu ya. Berarti di sini adalah 3. Nah, kalau rasionya 3 berarti kita masukkan F3 gitu ya. Ini X-nya ya. Berarti F3 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, jadi 5 dikali 4, berarti 4. Kemudian untuk 3 tahun ya, 3 tahun. Nah, di sini kalau untuk 3 tahun berarti kan rasionya ini adalah 3 tahun dibagi dengan 1/3 tahun. Di sini adalah 9. Berarti F 9 berarti sama dengan 5 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu kan 512 ya, berarti 5 dikali 512 berarti hasilnya adalah 2560 ekor. Seperti itu ya. Jadi anak-anak kita membahas soal aplikasi eksponensial dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Tuhan memberkati.